Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan. Ibu tidak henti-hentinya mengingatkan kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker jika kalian keluar. Kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir selama 2 detik dan menggunakan hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak, hindari kerumunan. Jangan lupa kalian jaga kesehatan, makan makanan bergizi, olahraga jangan lupa ya, supaya kita tetap sehat. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari di siang hari ini bermanfaat. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Wahyu, mana Wahyu? Wahyu aja ya, Wahyu. Ya, Bu. Ya, silakan Wahyu, dipimpin teman-temannya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Wahyu telah bersedia memimpin doa ya. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Ini kalau Ibu perhatikan, oh ini sudah ya, lengkap ya. 36, berarti 35 ya. Satu tidak hadir, siapa? Yang tidak hadir temannya ada yang izin, sakit atau? Ramadan, Bu. Ibu. Oh, Ramadan. Arkan Ramadan ya. Ya, Bu. Arkan Ramadan izin ya. Ya, Bu. Ya, sudah. Berarti yang lainnya ada di sini semua ya. Oke. Ada, Bu. Kita mulai aja ya. Ibu mengingatkan di bab pertama kalian telah belajar tentang pembagian kekuasaan negara ya. Masih ingat apa itu kekuasaan negara yang kita pelajari di bab pertama, kekuasaan negara di Indonesia dibedakan menjadi berapa? Siapa yang masih ingat? Nabila Aziza? Masih ingat Nabila? Kekuasaan negara? Ada yang bisa membantu? Dibagi menjadi 3, Bu. Ya, apa saja? Siapa namanya? Yudikatif, Wahyu ya? eksekutif. Zuhair, Bu. Oh, Zuhair. Iya, Zuhair. Apa Zuhair? Yudikatif, eksekutif, sama legislatif. Ya, benar. Jadi, kekuasaan negara pada sistem pemerintahan di Indonesia itu yang pertama lembaga legislatif, kemudian lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Namun perlu kalian ingat ya, bahwa kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu pada sistem pemerintahan negara kita sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang dari 3 lembaga tadi atau 3 kekuasaan lembaga tadi bergeser menjadi berapa? Bergeser menjadi berapa? Berubah menjadi 6 kekuasaan negara. Ya, masih ingat ya. Yang pertama kekuasaan eksekutif, kemudian yang kedua kekuasaan legislatif, yang ketiga kekuasaan yudikatif, kemudian kekuasaan eksaminatif, kekuasaan konstitutif, dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Namun pada siang hari ini kita tidak belajar lagi
tentang kekuasaan negara. Kita akan belajar tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, Ibu akan share PowerPoint ya. Nah, nih. Siapa tahu kalian lupa dengan Ibu ya. Ibu Kusdiantari. Ini sudah kelihatan ya untuk share screen-nya? Sudah, Bu. Oh ya, sudah. Lanjut ya. Ya, jadi kita akan belajar tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini? Yang pertama, menjelaskan perbedaan lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam sistem ketatanegaraan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga negara kita terdiri dari apa saja? Sebelum amandemen, lembaga negara kita apa saja? Siapa yang tahu? Ya, perhatikan ya. Ini ada bagan tentang sistem ketatanegaraan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang Undang-Undang Dasar 1945 itu menempati atau mempunyai kedudukan yang paling tertinggi dalam sistem ketatanegaraan kita. Kemudian di bawahnya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di bawah MPR itu ada 5 lembaga negara. Yang pertama DPR, kemudian Presiden, BPK, MA, dan DPA. Ini ya. Jadi pada sistem ketatanegaraan sebelum amandemen, ada 2 lembaga negara. Yang pertama, lembaga tertinggi negara. Siapakah lembaga tertinggi negara? Lembaga tertinggi negara kita adalah MPR. Kemudian, yang kedua, lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara itu dibedakan, bukan dibedakan ya, terdiri dari DPR, Presiden, BPK, MA, dan DPA. Kemudian kita lihat pada sistem ketatanegaraan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada 5 kekuasaan negara, yaitu konstitutif, legislatif, eksekutif, eksaminatif, dan yudikatif. Nah, di bawah Undang-Undang Dasar 1945
ada lembaga atau ada kekuasaan negara konstitutif, lembaga negaranya disebut MPR. Kemudian kekuasaan negara legislatif, lembaga negaranya terdiri dari DPR dan DPD. Kemudian kekuasaan negara eksekutif, lembaga negaranya adalah presiden. Kemudian kekuasaan eksaminatif, lembaga negaranya adalah BPK. Kemudian yang terakhir, kekuasaan yudikatif, lembaga negaranya terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, jadi ada perbedaan pada lembaga-lembaga negara sesudah dan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Apa perbedaannya? Pada sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ada lembaga negara DPA. Tetapi setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, DPA dihapus. Tetapi ada lembaga negara yang baru, seperti DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, jadi ada 8 lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia. Yang pertama, Presiden, 2 MPR, ketiga DPR, 4 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi, 7 Komisi Yudisial, 8 Dewan Perwakilan Daerah. Nah, sekarang mari kita pelajari satu persatu tentang tugas, kewenangan, fungsi dari lembaga-lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia. Nih, jadi apa tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara kita? Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai dari tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya. Nih, kalau kalian buka ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945, coba dibuka Undang-Undang Dasarnya, sudah di depannya ada Undang-Undang Dasar ya. Nih, jadi di dalam Undang-Undang Dasar, itu sudah mengatur tentang lembaga-lembaga negara kita. Ibu beri contohkan. Misalnya tentang MPR. MPR itu diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nih, jadi pasal 2 ayat 1 MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Itu ya. Jadi begitu seterusnya. Jadi 8 lembaga negara yang ada di Indonesia itu sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Presiden. Presiden diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Coba dibuka Undang-Undang Dasarnya. Pasal 4 sampai dengan pasal 16. Kemudian DPR. DPR diatur dalam pasal berapa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Pasal 19. Iya, pasal 19 sampai dengan pasal berapa? 20. 20 berapa? 20A ayat 3.
DPR ya. Ayo, siapa? Sebut namanya. Sinta Nabila. Sinta Nabila. Pasal 19. Pasal berapa, Sinta? Pasal 22B. Iya, betul. Pasal 19 sampai dengan pasal 22B. Kemudian DPD, siapa yang tahu? DPD diatur di dalam pasal berapa? Dilihat undang-undang dasarnya, boleh dibuka. Pasal 22C, Bu. Pasal? Pasal 22C. Siapa namanya? 22C. Siapa namanya? India, Bu. Siapa? India. Nindya. Nindya. Nindya Putri ya. Ya, Bu. Pasal 22C sampai dengan Nindi? Ya, Bu. Pasal 22C sampai dengan pasal 22D. Ya. 22D. Ya. Ya, Bu. Terus kemudian BPK. BPK pasal berapa? Dibuka undang-undang dasarnya. Pasal 23E, Bu. 1. Siapa namanya? Hasna Fitriani. Siapa? Hasna Fitriani, Ya, Bu. Hasna. 23E sampai dengan 23G. iya, betul. 23G. Lanjut, Mahkamah Agung. Pasal berapa? Pasal Siapa 24, namanya? Bu. Ya, 24. Pasal 24, Bu. iya. Pasal 24. Namanya? Halo? Siapa namanya? India. Oh, Nindya lagi ya. Nindya, pasal lebih tepatnya itu pasal 24 berapa, Nin? Ayat Pasal 2. Ah, iya. Kemudian Komisi Yudisial. Komisi Yudisial pasal berapa? Diatur? Pasal 24. D. 24B. Iya, 24. Pasal 24. Siapa? Namanya siapa? Hasna Fitriani. Hasna Fitriani. 24B. Yang lainnya ya. Yang lainnya coba menjawab, ikut menjawab. Yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi. Diatur dalam pasal? 24C. 24C. Ayat Ya, 1 dan 2. 24C. Siapa? Suaranya siapa itu? Wahyu ya? Dini 24C ayat 1 dan 2. Siapa? Ya, Wahyu? Bu. Awal Aditya. Oh, awal Aditya. Ya, pasal 24C. Ya. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang lembaga-lembaga negara kita. Nah, mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama itu lembaga negara presiden. Nah, nih, kalian bisa melihat pada gambar ataupun foto presiden dan wakil presiden Republik Indonesia ya. Iya. Kita berganti presiden sudah berapa kali? 6. Berapa kali? Iya, 7 kali. Siapa itu? Siapa yang nyebut 7 tadi? Siapa? Yusda. Ya, Yusda. Betul. 7 kali kita berganti presiden. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan nama-nama presiden kita, mulai dari presiden yang pertama sampai dengan saat sekarang ini? Saya, Bu. Siapa namanya? Yusda, Bu. Hmm? Yusda. Yusda Bu. tadi, ya, Yusda sudah menjawab. Yang lainnya, boleh Ibu panggil namanya, Dini Rohmatika. Dini? Din? Halo, Dini? Ya, Bu. Ya. Sebutkan nama Presiden Republik Indonesia. Dari yang pertama sampai dengan yang saat ini. Yang pertama Insinyur Soekarno, Bu. Ya, Yang kedua Soekarno. Terus? Yang ketiga B.J. Habibie. Yang keempat
Gus Dur. Yang kelima Megawati. Yang keenam Yang Susilo keenam? Bambang Yudhoyono. Yang ketujuh Joko Widodo. Ya, 100. Ya, jadi betul ya, kita sudah berganti presiden selama 7 kali. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bercita-cita ingin menjadi seorang presiden? Siapa yang memiliki cita-cita ingin menjadi presiden? Enggak, Bu. Nggak ada? Ya, kalau tidak ada, paling tidak kalian menjadi pemimpin Kota Bontang ya, menjadi wali Kota Bontang. Siapa tahu di antara kalian Amin. kelak bisa menjadi pemimpin Kota Bontang. Ya. Amin. Kemudian kita lanjut ini ya. Jadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ini sebenarnya dipilih dalam satu pasangan calon ya. Jadi tidak terpisah. Jadi satu pasangan calon dipilih secara langsung oleh siapa? Rakyat, Bu. Ya, dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, siapa yang tahu syarat-syarat menjadi presiden? Ayo, siapa yang tahu syaratnya? Syaratnya juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nabila? Tahu Nabila? Ya, syaratnya seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Kemudian tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. kewarganegaraan lain. Terus? Karena kodratnya sendiri tidak pernah mengkhianati negara. Betul. Serta mampu secara tindakan pidana korupsi. Iya. 100. Mampu Siapa secara namanya tadi? India. Siapa? Nindya? India. Oh iya, Nindya. Semua itu ada di mana Nindya? Terdapat di dalam pasal berapa Nindya? Pasal 6, Bu. Ya, Ayat pasal 1. 6 ayat 1. Betul ya, Nindya? Ya, Bu. Nindya Nur Aziza ya? Bukan, Bu. Siapa? Oh, ini Indira ya? Nindya Putri, Bu. Oh, Nindya Putri. Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang kita lihat kewenangan presiden. Nah, kewenangan presiden itu apa saja? Siapa yang tahu? Membuat undang-undang bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Oh iya, iya. Siapa namanya? Reike, Bu. Reike. Ya. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Reike tadi, kewenangan presiden yang pertama membuat undang-undang bersama DPR. Jadi, presiden itu sebagai lembaga eksekutif juga memiliki kekuasaan legislasinya ya dalam membuat undang-undang, tetapi bersama dengan DPR. Yang kedua, wewenang yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Yang ketiga, mengangkat duta dan konsul. Ini ya. Dan lanjut. Kewenangan yang kedua. Berikutnya ya, maksudnya kewenangan yang berikutnya. Memegang kekuasaan atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. 5. Menyatakan keadaan bahaya. 6. Memberikan gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Kewenangan yang ketujuh, yaitu memberi gelar
tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. 8. Mengangkat dan memberhentikan menteri. 9. Mengajukan rancangan undang-undang APBN. Kemudian yang kedua yaitu lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nih, apa yang kalian ketahui tentang MPR? Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Ya, betul. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Ya, MPR itu merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar, MPR sudah tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, ya. Terus MPR itu bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Apa kewenangan MPR? Mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1. Iya, betul. Jadi kewenangan MPR itu yang pertama menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Jadi yang memiliki kewenangan dalam mengubah Undang-Undang Dasar itu adalah MPR. Nah, dalam mengubah Undang-Undang Dasar itu diatur di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian melantik presiden dan atau wakil presiden hasil pemilu. 3. Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Lanjut ya. Untuk lembaga negara yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Nih, kalian bisa melihat di slide ya, gambar anggota atau foto anggota DPR pusat ini ya. Anggota DPR ya dipilih melalui pemilu. Masa jabatan anggota DPR berapa? Selama 5 tahun ya, karena dipilih melalui pemilu. Dan berakhir pada saat anggota DPR mengucapkan sumpah dan janji. Nih, DPR memiliki wewenang, fungsi, dan hak DPR. Wewenangnya apa saja? Yang pertama, pengajuan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Yang kedua, persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian. Yang ketiga, pemberian pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta. Yang keempat, pemberian pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Kemudian fungsi DPR. Fungsi DPR itu ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kemudian hak DPR. Hak DPR, apa saja hak DPR? hak Hak angket dan hak menyatakan pendapat. Ya, ada hak interpelasi, kemudian hak angket dan hak menyatakan pendapat. Menyatakan pendapat. Ya, untuk apa yang dimaksud dengan legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, kemudian hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Nanti silakan kalian mencari ya di sumber-sumber pembelajaran. Kemudian kita lanjut lembaga yang keempat yaitu BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan.
Ya. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK ini berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Jadi di setiap provinsi di Indonesia itu memiliki BPK atau ada BPK di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Ini ya. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini tercantum atau terdapat pada pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Lanjut. Lembaga Negara Mahkamah Agung atau MA. Tadi di pasal berapa MA dalam Undang-Undang Dasar negara kita? Ayo, siapa yang ingat? MA. Tadi sempat hilang ya? Iya, Bu. Hmm. Macet, Bu. Share lagi ya. Iya, Bu. Tadi sampai Mahkamah Agung ya. BPK, Bu. Oh, BPK sekarang MA, Bu. ya, Mahkamah Agung ya. Iya, Bu. Bentar dulu. Nah ini, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terdapat di dalam pasal berapa? 24 Ayat 2, Bu. Ya, 24A. Jadi Mahkamah Agung itu merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawai peradilan di Indonesia, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan tata usaha negara. Itu ya. Terus kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, sekarang kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung. Yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Nah, jadi di sini menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, Ibu ingatkan kembali Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi yang diuji adalah di bawah undang-undang. Apa saja yang di bawah undang-undang? Ya, menurut undang-undang yang Ibu sebut tadi, Nomor 12 Tahun 2011 yang di bawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. 2. Mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Kemudian, wewenang yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Lanjut ya. Kemudian yang keenam, lembaga negara Mahkamah Konstitusi. Konstitusi. Ya.
Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden dan diajukan masing-masing oleh siapa saja? Siapa Oleh yang tahu? Mahkamah. Yang Diajukan diajukan oleh oleh siapa? 3 Mahkamah orang. Agung. Ya, Tiga- betul. Mahkamah 2 orang. Oleh DPR dan 3 orang oleh Presiden. Ya, pintar. 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Presiden. Nah, sekarang apa kewenangannya? Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mengadili pada tingkat pertama dan Mengadili terakhir. pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat terakhir. final untuk Final. menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Terhadap undang-undang dasar. Ya. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Nah, jadi kalau ada partai politik yang sudah bubar, maka yang memutus adalah Mahkamah Konstitusi. MK. Ya. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Lanjut. Komisi Yudisial. Ini ya. Pada pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR. DPR. Ya, sekarang wewenang Komisi Yudisial. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Ya, betul. Mengusulkan pengangkatan Hakim Menjaga. Agung. Kemudian Menjaga dan menegakkan kehormatan. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Yang terakhir ya, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, Dewan Perwakilan Daerah. Ini merupakan lembaga negara baru ya, setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi DPD itu merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya. Selama bersidang, bertempat tinggal di mana? Di ibu kota negara RI ya. Jadi kalau berdomisilinya di daerah pemilihannya, ketika bersidang, bertempat tinggal di ibu kota negara. Nah, ini apa wewenang DPD? Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR ya, yang berkaitan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah. Kemudian melakukan pengawasan terkait undang-undang otonomi daerah. Yang terakhir, kesimpulan, siapa yang berani menyimpulkan, membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi tentang lembaga-lembaga negara, kewenangan lembaga-lembaga negara, dari 8 lembaga negara yang ada di Indonesia. Siapa yang berani membuat kesimpulan? Ya.
Suaranya Ibu hilang ya? Sudah? Ada suaranya Ibu ya? Sudah, Bu. Ya, Bu, sudah. Nih, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sistem ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan dengan munculnya lembaga-lembaga negara baru. Tadi sebelum Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, ada lembaga negara yang namanya apa? DPA ya. DPA. Ya, setelah perubahan DPA sudah dihapus. Muncul lembaga negara baru. Apa saja? DPD, Ya, betul. DPD, MK dan KY. ya, MK dan KY. Terus, tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara tertuang dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang tahun 1945. Ya. Jadi dalam Undang-Undang Dasar negara kita itu telah memuat lembaga-lembaga negara Republik Indonesia ya, mengenai tugas, fungsi, wewenang, kedudukan dari lembaga-lembaga negara. Ya. Oke, sampai di sini dulu belajar kita tentang lembaga-lembaga negara. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada yang bertanya? Untuk latihan soalnya, nanti kalian bisa mengerjakan di link yang sudah Ibu, setelah ini ya, maksudnya setelah belajar ini nanti Ibu bagikan linknya dengan batasan waktu ya, jadi sudah ada tingkat waktunya, berapa kalian harus mengerjakan waktu mengerjakan soalnya ya. Dan hanya sekali saja kalian menjawab. Jadi kalau misalnya sudah terkirim, terus kemudian kalian ingin memperbaiki, itu sudah tidak bisa lagi. Kecuali kalau kalian menghubungi Ibu ya. Itu ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, jika kalian kelak nanti duduk ataupun menjabat dalam pemerintahan, Ibu berharap kepada kalian semua, jadilah generasi penerus bangsa yang dapat diandalkan, yang berkualitas, ya tentunya jujur dan amanah ya, karena negara kita ini tergantung pada kalian semua ya. Kalian adalah generasi yang ditunggu-tunggu oleh bangsa dan negara Indonesia. Semoga dengan kalian menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia, Indonesia menjadi lebih maju lagi. Demikian anak-anak belajar kita di siang hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih semuanya. Iya, Bu. Semangat belajar. Ya, Bu. Makasih. Ya, Bu. Ya. Jangan lupa ya, jaga kesehatan. Karena kesehatan lebih penting dan utama ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Juga. Ya, Bu. Dadah. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Dadah.